Selamat malam, selamat malam, selamat bertemu kembali pada malam ini. Ya, malam ini saya berbagi sedikit mengenai eh, seorang uskup agung dari Vatikan ya, yang memberikan eh, homili saat di misa pembukaan. Jadi saya kutip apa yang saya ingat karena sampai hari ini saya belum menerima apa tuh namanya tulisannya, sebab dijanjikan akan dikirim, tetapi dari sana administrasi belum lagi menyiapkan hard copy-nya, sehingga saya ingat apa saja yang bisa saya berikan. Oke, mengenai itu uskup agung namanya Franz ya, dia di bagian katekis. Dia diutus ke Samoa untuk mewakili Archbishop Rino Fisichella yang membawai sebagai presiden dari evangelization, di mana kerajaan ilahi berada di bawah evangelisasi ini. Sehingga hari itu Bishop Rino tidak bisa hadir, maka dia mengutus Uskup Franz di bagian katekis. Uskup Franz mengikuti acara dari hari pertama sampai hari terakhir, sampai ke misa penutupan. Jadi ini adalah homili yang diberikan pada saat misa pembukaan di Gereja Katedral Immaculate Conception. Di situ uskup ini menyampaikan kepercayaan kita tentang kerajaan ilahi, mengenai misionaris kerajaan ilahi, mengenai apa yang selalu harus kita ingat. Dia memberi cerita dari seorang imam ya, yang tinggal di tempat yang sangat dingin, dan pada saat itu sedang musim dingin dan suasana sangat tidak menyenangkan, dan hujan serta turun salju banyak sekali. Pada pagi itu pastor tersebut tinggalnya jauh dari kota besar. Tergoda untuk kembali tidur, untuk kembali ke tempat tidurnya, dan dia berpikir mungkin pagi itu karena suasana gereja jauh dari kota dan juga keadaannya masih dingin, mungkin tidak ada yang hadir, dia berpikir. Tetapi karena dia harus melaksanakan tugasnya, maka dia juga bersiap-siap mandi dan berpakaian untuk ke gereja. Setelah tiba di gereja, dia ke sakresti mempersiapkan diri lalu memulai misa. Saat memulai misa di dalam gereja, dia melihat seorang laki-laki duduk di paling akhir dari bangku. Sepertinya dia seorang Katolik yang tradisional ya. Lalu sampailah saat dia membacakan Injil. Setelah itu hanya satu orang di sana, sehingga dia berteriak kepada lelaki tersebut yang duduk sendirian di bangku paling akhir dari bangku-bangku yang ada. Dia berteriak, dia bertanya, apakah mengerti pertanyaannya? Apakah kamu mengharapkan khotbah? Lalu laki-laki tersebut menjawab, saya seorang laki-laki kecil, laki-laki yang sederhana, dan tinggal jauh
di balik dari sebuah gunung. Setiap pagi, sesudah bangun, saya mengambil sebuah keranjang penuh dengan makanan untuk memberi makan kepada ayam-ayamnya. Saat itu, berapa yang akan hadir untuk dia berikan makanan, tergantung dari ayam-ayam yang akan datang kepadanya, katanya. Walaupun satu yang hadir saat itu, dia tetap akan memberikan makanan dari keranjangnya tersebut. Pastornya mengerti dan berhenti memberi khotbah. Dia belum memberi khotbah, dia berdiam diri. 5 menit lewat, 10 menit lewat, 15 menit lewat. Lalu ditanya lagi, apakah sudah cukup khotbahnya? Padahal pastor tidak berbicara apa-apa, hanya berdiam diri. Lalu lelaki tersebut menjawab lagi, sama seperti jawabannya yang pertama. Saya seorang laki-laki kecil, tinggal jauh di balik sebuah gunung. Tiap pagi sesudah bangun, saya mengambil sebuah keranjang penuh makanan untuk memberi makan pada ayam-ayam saya. Walaupun hanya satu yang hadir, saya selalu ambil makanan tersebut dari keranjang untuk membagikannya. Inilah yang menjadi misi kerahiman ilahi bagi kita semua. Inilah misi kerahiman ilahi yang harus selalu kita ingat. Kemana kita pergi, satu orang pun tetap kita harus melayani. Jadi tidak melihat kuantitas, tidak melihat jumlahnya. Jadi di sini uskup tersebut memberikan beberapa karakteristik yang harus kita fokus dan perhatikan. Jadi untuk memberi makan kepada orang-orang dalam kerinduan mereka akan hidup spiritual, itu adalah yang harus kita fokus dan perhatikan. Di mana kita berada, selalu banyak orang yang mencari dan rindu akan pertumbuhan akan hidup spiritual mereka. Jadi untuk menjadi seorang misionaris kerahiman ilahi atau menjadi apostolat kerahiman ilahi adalah semua dimulai dari pengalaman pertobatan dari diri sendiri. Hanya pertobatan dari diri sendiri dapat kita menemani dan membawa orang-orang untuk bertobat. Jadi tanpa kita mengalami pertobatan dari diri sendiri, kita tidak mungkin bisa membagikan kepada orang-orang lain. Pertobatan menurut Katekismus Gereja Katolik adalah reorientasi radikal seluruh hidup kita kembali pertobatan kepada Allah dengan segenap hati kita. Akhir dari dosa, berpaling dari kejahatan dengan penolakan terhadap tindakan jahat yang kita telah lakukan. Apa yang Katekismus katakan tentang pertobatan itu semua telah kita pelajari saat kita sedang di dalam sekolah, di mana kita sedang belajar mengenai bagaimana pergi ke pengakuan dosa. Dan juga karakteristik yang kedua adalah mengenai iman. Kita tanpa iman, kita tidak mungkin melakukan pertobatan. Karena kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan dan apa yang harus kita cari. Pertobatan adalah di mana kita
kembali kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Sedangkan iman menurut Gereja Katolik adalah tindakan pribadi, tanggapan bebas dari pribadi manusia terhadap inisiatif Allah yang mengungkapkan dirinya. Tetapi iman bukanlah tindakan yang terisolasi. Tidak ada yang bisa percaya sendirian, sama seperti tidak ada yang bisa hidup sendiri. Di Katekis Katolik mengatakan, iman diperlukan untuk keselamatan. Tuhan sendiri mengajar siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu ada di dalam buku Katekis dan di dalam Alkitab di bagian Markus bab 16 ayat 16. Tuhan mengingatkan juga bahwa iman, harapan, dan kasih adalah landasan kehidupan spiritual dan harus ada jika kita ingin mengembangkan keyakinan, sikap ilahi, sikap dan nilai dan perilaku lain yang memungkinkan kita mewakili kerajaan Allah. Kitab suci menyoroti sifat esensial dari iman di beberapa tempat. Jadi di sini fondasi kehidupan Katolik yang otentik dirangkum dalam 4 pilar. Dalam 4 pilar tradisional katekismus Katolik ya, yaitu iman, liturgi atau sakramen, hidup dalam Kristus, dan doa. Ini dikutip dari para surat Santo Petrus, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Jadi di dalam ini iman harus tenggelam dalam samudera kerajaan ilahi yang menyelimuti seluruh dunia. Jadi tanpa iman kita tidak bisa mengerti akan kasih Tuhan, akan kerajaan Allah yang begitu besar, yang merupakan ocean, laut, samudra kerajaan ilahi yang menyelimuti seluruh dunia. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kasihnya, kerahimannya Allah Bapa yang begitu besar tanpa kita punya iman. Jadi di sini kerahiman ilahi juga adalah tentang bagaimana kita merangkul salib. Jadi dalam hal ini kita banyak melihat bahwa merangkul salib itu adalah permulaan dari sebuah pertobatan. Jadi contohnya ya, pertobatan dari Konstantin the Great saat dia melihat salib. Masih ingat kan Konstantin, mamanya Helena ya, yang menemukan salib Yesus, yang menemukan salib Yesus. Jadi pertobatan dari Konstantin adalah saat ia melihat salib Yesus. Setiap orang yang bertobat harus menyentuh salib Yesus dan merasakan Yesus yang wafat di salib tersebut. Jadi setiap kita melihat salib, kita harus betul-betul bisa merasakan yang wafat di atas salib tersebut. Dan kita menyatukan hati kita, merasakan sufferingnya, penderitaannya, untuk keselamatan kita semua. Jadi pertobatan adalah melalui salib Yesus
di mana kalau kita dikirim untuk mewartakan Injil dan menjadi misionaris kerajaan ilahi dan menyebarkan sebagai rasul kerajaan ilahi, kita selalu diberkati dengan tanda salib. Tanda salib itu menjadi jelas bagi kita yang telah mengerti apa artinya sebuah salib. Salib itu menjelas bahwa kita menyentuh luka-luka Kristus di salib. Jadi kita menjadi seperti dimaterai oleh Yesus yang telah wafat di kayu salib karena iman kita, karena kita dibaptis, sehingga kita menerima keselamatan. Jadi memikul salib pribadi dalam hidup akan mengajarkan kita untuk melihat penderitaan di sekitar kita. Bagaimana penderitaan kita sendiri, bagaimana penderitaan orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Dengan kata lain, saat kita melihat mereka menderita, kita mengingat bagaimana Yesus memanggul salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita juga diminta untuk bisa merasakan penderitaan setiap orang yang menderita, dan kita juga ikut serta memikul salib Yesus untuk orang yang sedang menderita dengan membawakan mereka di dalam doa-doa kita, di dalam persembahan-persembahan misa yang kita berikan setiap kita hadir di dalam misa kudus yang kita mohon untuk adakan misa. Jadi di sini kita juga dikatakan persekutuan komunion kita ini ya membuat kita mampu untuk menunjukkan dan berbicara tentang apa sebenarnya iman kita itu. Jadi dengan kehadiran Yesus dalam penderitaan di salib, saat dia wafat di salib, kita mengikuti jalan salibnya Yesus saat doa jam 3 kerajaan ilahi, kita merenungkan sengsara-sengsara Yesus, dan kita menyatukan semua permohonan-permohonan doa kita bagi yang sedang menderita, sedang memohon pertolongan, sedang dalam sekarat, sedang di dalam kebutuhan doa yang mendesak. Saat-saat itu kita bisa satukan penderitaan mereka melalui salib Yesus, penderitaan Yesus, dan masukkan mereka semua di dalam kerajaan Allah Bapa. Dan saat itu kerajaan-Nya terbuka dan semua permohonan doa tidak pernah ditolak, terutama bagi membawa jiwa-jiwa ke dalam pertobatan. Jadi kita harus nyatakan, tinggikan salib yang kita percaya, kita imani. Tidak ada seorang pun yang bisa dikalahkan. Ketegangan hidup mereka untuk menjatuhkan Anda tampaknya menjadi kepercayaan terkuat bagi mereka yang melihat bahwa mereka semua yang percaya dalam pemberian kasih Kristus. Jadi kerajaan Allah adalah salah satu saksi pertobatan bagi Santo Paulus yang telah menuntunnya secara pribadi kepada pertobatannya. Pengalamannya yang sungguh luar biasa dari
yang begitu eh, bagaimana hidupnya dalam mengejar orang-orang Kristen. Tuhan tetap menuntun jalannya hingga akhirnya dia pada perjalanan di padang, dia mengalami suatu ini perubahan yang drastis dalam hidup imannya. Pengalamannya ditarik dari kuda telah membuat dia buta dan akhirnya dia bisa, pengalamannya ditarik dari kuda telah dibutakan oleh kasih Kristuslah yang menuntunnya pada pertobatan pribadinya. Jadi saat dia buta, saat itulah dia melihat cahaya terang, diterangi oleh kasih Kristus yang memulihkan cara pandangnya yang layak di mata Kristus. Jadi Paulus menerima baptisannya di dalam kehidupan sakramennya. Sakramen baptisan mempelajari belas kasih menjadi proses pertobatan dari Paulus. Bukan dalam Injil tentang dilahirkan kembali, dalam pengertian Katolik dilahirkan kembali, dan dilahirkan kembali, dan dilahirkan kembali. Jadi prosesnya pertobatan Santo Paulus bukanlah seperti yang kita tahu bahwa dalam Injil itu kan dikatakan ada lahir kembali, bukan itu pengertiannya yang dimaksud, tetapi yang dikatakan itu adalah pengertian Katolik, lahir kembali, dan dilahirkan kembali lagi. Berulang-ulang pertobatan di dalam hidup ini. Untuk menjadi misionaris Kramen Ilahi atau seorang Kramen, kita harus selalu memandang setiap orang dari mata Kristus, dari mata Yesus. Jadi Kramen Ilahi itu diangkat, saya jelaskan ya, misionaris Kramen Ilahi itu diangkat menjadi imam di seluruh dunia dan diberi mandat khusus untuk memimpin misa atau memfasilitasi prakasa khusus dengan perhatian khusus pada sakramen rekonsiliasi. Jadi ada misi khusus yang diberikan kepada misionaris Kramen Ilahi oleh Paus kita, Paus Fransiskus, di mana para imam-imam diberikan mandat khusus dalam menangani fasilitas prakarsa khusus ya, untuk orang-orang yang memerlukan perhatian khusus dalam sakramen rekonsiliasi. Jadi dalam hal ini pertobatan-pertobatan yang terjadi ini oleh uskup Franz saat di homili pembukaannya, dia mengatakan kita hanya bisa menjadi saksi atas apa yang kita terima. Kita tidak bisa memberikan atas apa yang tidak kita ada. Jadi kita bisa menjadi saksi Kristus, saksi dalam kehidupan kita sendiri, mengalami kasih Tuhan. Itu yang kita alami dan itu yang harus kita berikan kepada sesama. Karena kesaksian ini sangat dibutuhkan untuk membangun, menghidupi, dan menguatkan orang-orang yang sedang mencari dan haus akan kasih Tuhan. Sehingga itu bisa membawa banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi bagi kita yang telah mengalami saksi Kristus dalam pertobatan, sebaiknya selalulah membagikan supaya banyak orang kita bisa membawa kembali mereka ke dalam pertobatan. Salah satu Santo Paulus, begitu besar dia punya pertobatan. Konstantin juga luar biasa pertobatannya. Dan kita hanya bisa memberi
kalau kita ada. Kalau kita tidak punya, kita tidak bisa memberi. Berarti kerahiman Allah dalam memberikan kesaksian adalah mengajar dan mendengarkan, berbicara dan berdoa. Jadi itu 4 bagian yang harus kita betul-betul mengerti. Belas kasih saksi adalah mengajar, mendengarkan, berbicara, dan berdoa. Jadi berbicara itu adalah kita membagi ya. Tanpa semua ini tidak ada apa-apanya. Jadi bila kita ingin hidup iman kita bertumbuh terus, kita harus terus berdoa, maka iman kita itu akan bertumbuh. Bila kita berhenti berdoa, maka doa itu tidak ada dalam hidup kita, maka kita akan kehilangan iman kita. Jadi inilah yang disampaikan oleh uskup ya, uskup Frans saat kita mengikuti. Ini sebagian-sebagian yang bisa saya ingat, yang bisa saya kutip. Ya kira-kira ini dulu bisa saya bagi untuk hari ini. Saya kira oke ya. Makasih Bu Yurca. Saya kembalikan.